Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakah wa bi tawfiqihi tahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yakni nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat wal afiat. Karena dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan salat Jumat di hari yang mulia ini. Salawat dan salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita tadabur dan tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari mengingat segala apa yang kita amalkan selama ini dan berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita berusaha melaksanakan segala usaha yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarangnya. Semoga kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang muttaqin dan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita ini pasti tidak bisa kita hitung satu persatu. Hal ini sesuai dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam mewujudkan rasa syukur kita, marilah kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah, baik saat mendapatkan nikmat maupun saat kita ditimpa musibah. Hal ini sering disampaikan oleh almarhum Syekh Ali Jabir di dalam setiap ceramahnya. Perlu disadari, nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita lebih banyak dari masalah dan musibah yang kita hadapi dan kita rasakan. Dengan syukur dalam berbagai kondisi apapun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyayangi kita dan nikmat darinya akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin di dalam Al-Qur'an
surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, wa ista'azzana rabbakum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah pula tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkarinya atau kufur maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Semoga kita bukanlah hamba yang kufur akan nikmatnya, sehingga kita bisa terhindar dari azab dan musibah dan malapetaka, dan kehidupan kita selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah lepas dari nikmat, dan begitu juga tidak akan pernah lepas dari musibah dan cobaan. Saat mendapatkan nikmat dan saat mendapati musibah, agama Islam telah memberikan panduan dengan senantiasa memegang dua prinsip. Prinsip yang pertama adalah asyukru inda ni'am, yaitu bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dan as-sabru inda musibah, bersabar saat mendapatkan musibah. Kedua hal ini pun bisa menjadi barometer atau ukuran keimanan seseorang yang akan menjadikannya kuat dan sabar dalam menjalani kehidupan yang terus mengalami perubahan. Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menegaskan bahwa manusia akan selalu diberi cobaan dan musibah yang telah termaktub di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dalam ayat ini sabar menjadi perisai dan senjata orang-orang beriman dalam menghadapi beban dan tantangan hidup. Perasaan takut, kelaparan, kekurangan bekal, harta, jiwa dan lainnya adalah ujian yang akan kita hadapi dalam kehidupan ini. Tidak ada yang melindungi kita dari ujian-ujian berat selain jiwa kesabaran yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lalu siapakah orang-orang yang bersabar itu? Diterangkan di dalam ayat selanjutnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 156, Allah Subhanahu wa taala berfirman, allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya semuanya dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu disadari bahwa sikap sabar ini bukan berarti menyerah terhadap kondisi yang ada. Sabar harus diiringi dengan ikhtiar untuk menghadapi ujian yang ada, bukan lari dari ujian itu sendiri. Ujian dalam hidup akan menjadikan kita lebih kuat dan berpengalaman dalam menghadapi ujian yang nanti akan pasti datang. Lari dari ujian hidup bukanlah solusi untuk menyelesaikannya, karena jika kita lari dari ujian dan masalah hidup, maka bersiaplah untuk menghadapi masalah-masalah yang lebih besar. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai
rupanya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan atau kebaikannya yang telah diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang telah ia kerjakan. Sabar itu seperti payung yang tidak akan bisa menghentikan hujan, namun akan melindungi kita dari air yang membasahi, sehingga kita masih akan tetap bisa berjalan di tengah derasnya hujan. Kesabaran tidak akan bisa menghilangkan musibah, namun kita akan tetap tegar dalam melewatinya. Maka kualitas seorang mukmin, yaitu kualitas diri seseorang, akan terbentuk dari seberapa kuatnya seorang manusia untuk tetap bersabar. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, sekarang kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Jikalau kita bandingkan dengan rasa sabar kita dan syukur kita dengan Nabi Muhammad SAW, apakah mampu kita menyebut diri kita sebagai umatnya? Mampukah kita selalu bersabar dan bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam sejarahnya? Rasul telah meninggalkan kita sosok teladan yang menjadi panutan seluruh umat manusia sejak dia. Namun beliau mewasiatkan kepada kita dengan meninggalkan dua perkara yang harus kita pegang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni man tamassaktum bihima lan tadillu abada." Aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat selamanya, yaitu kitabullah wa sunnati rasulih. Kitabullah yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Demikianlah khutbah ini, semoga bermanfaat untuk khatib dan untuk kita semua. Semoga kita tergolong umat Nabi Muhammad SAW yang berusaha mempelajari sunnahnya, lalu mengikuti dan mengamalkannya, mengimplementasikannya dalam seluruh aspek kehidupan. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi al-mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikun barur rahufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin warda. Allahumma amil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyatis sahabati wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al
الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واهزم من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والميهان وسوء الفتنة والميهان ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.